Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi maqadarihil azim. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para buya, tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Ustaz Sumitra Nurjaya hafizahullah, juga ustadz-ustadz yang lain, jajaran pengurus musola atau surau As-Sakinah yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini saya bisa hadir bersilaturahmi di surau As-Sakinah ini dalam rangka kajian malam atau tabligh akbar tema akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa sekarang ini banyak kajian di mana-mana temanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa? Atau isi kajiannya itu penguatan, memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Pertama, yang perlu kita tahu, umat Islam di Indonesia sejak awal dikenalkan dengan Islam, sejak awal Islam ini masuk, memang Islamnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih kita ini mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi tasawuf. Itu sejak dulu-dulu seperti itu. Yang kedua, kita juga yakin bahwa golongan yang selamat dari sekian banyak kelompok-kelompok di dalam Islam tentunya adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinan kita. Yang ketiga, ini yang terakhir, karena ada kelompok-kelompok baru, ajarannya, akidahnya beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan menyesatkan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Terutama kelompok minoritas yang namanya Salafi Wahabi. Ini terjadi di mana-mana. Dari sini, karena Salafi Wahabi ini mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerjanya menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, mensyirikkan, mengkafirkan umat Islam. Dan mereka pakai dalil, banyak saudara kita terpengaruh dengan Wahabi. Orang yang terpengaruh dengan Wahabi ini bermacam-macam. Ada yang ikut Wahabi, memang langsung ikut Wahabi. Ada yang lebih ringan dari itu. Bagaimana? Dia ya aswaja oke, Wahabi juga oke. Artinya sama-sama diikuti. Karena ada memang saudara-saudara kita ya di medsos, di Facebook, di WA, nanti ada Ustadz Ahlus Sunnah di share, Wahabi juga di share.
Mengapa? Katanya sama. Ada yang lebih ringan lagi. Apa? Dia ragu-ragu, jangan-jangan kita bukan ahlus sunnah, jangan-jangan Wahabi yang ahlus sunnah. Jadi orang yang terpengaruh dengan Wahabi ini bertingkat-tingkat, gak sama. Tapi ketiga-tiganya terpengaruh memang. Mengapa bisa terpengaruh? Karena Wahabi ini dalam menyampaikan ajarannya itu suka propaganda. Pertama, mereka propaganda. Apa propagandanya? Kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Alkitab dan Sunnah, atau Al-Quran dan hadis. Propagandanya begitu. Apa sungguhan mereka kembali? Ya, mereka memang ngajak kembali. Mengapa ngajak kembali? Karena mereka di luar ajaran Quran dan Sunnah. Makanya ngajak kembali. Tapi berhubung mereka kembali salah jalan, gak sampai-sampai. Itu Wahabi. Dan itu propaganda, saudara. Wahabi ini ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu propaganda aja, gak sungguhan. Mengapa begitu? Yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu bukan kembali kepada Al-Quran dari awal sampai akhir, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, seperti yang dipahami oleh para ulama dulu, bukan. Yang dimaksud kembali kepada Al-Quran itu kembali kepada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang mereka selewengkan maknanya, pengertiannya mereka selewengkan. Ini bahwa mereka memang merubah ajaran Al-Quran ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Quran. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Namanya orang Islam pasti baca Quran. Tapi di sini mengapa disebut baca Quran? Berarti bacaan Qurannya bagus, tidak kaleng-kaleng bacaannya. Bacaannya bagus. Cuma Al-Quran dibaca aja, nggak dipelajari makna-maknanya. Makanya di sini qara Al-Quran, baca aja Al-Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran. Ini daya tariknya Wahabi. Kalau menjadi imam masjid, imam sholat, kadang-kadang suaranya merdu, bacanya bagus, indah karena Al-Quran, orang tertarik. Setelah dia ini indah karena Al-Quran, wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Menjadi imam sholat, ngajar Quran, ngajak orang bertaubat, kembali pada agama, jadi penolong Islam. Nah, setelah begitu apa yang terjadi pada Wahabi? Ghayyarahu ila masyaallah. Wahabi merubah ajaran Al-Quran pada apa yang mereka kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah, saudara. Ini kata hadis sahih. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu si Wahabi tersebut melepaskan dirinya dari Al-Quran dan membuang atau melempar Al-Quran jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Qurannya bagus, tapi tetangganya dipedang sama dia. Kalau punya pedang, kalau punya bom, dibom oleh dia. Waramahu bisyirki, dan tetangganya yang dipedang itu dia tuduh syirik. Nah, ini ciri-cirinya siapa? Qurannya bagus, punya militansi pada Islam, mengajak kembali pada agama, mensyirikkan orang lain, menyerang mereka, merubah ajaran Quran. Siapa? Wahabi. Cocok dengan mereka. Rasulullah SAW ditanya, ya Nabi Allah,
ayyuhuma aula bisyirki al-marmi amir rami. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang paling berhak dianggap syirik? Yang dituduh syirik atau yang menuduh syirik? Rasulullah menjawab balir rami. Justru yang menuduh syirik yang paling berhak dianggap syirik. Nah, kesimpulan dari hadis ini, di akhir zaman itu saudara, sebagian aliran-aliran sesat tanda-tandanya tidak nakal. Misalnya pakai anting-anting, pakai tato. Gak harus seperti itu. Kadang-kadang aliran sesat itu bacaan Qur'annya bagus, punya militansi pada agama, mengajak orang kembali pada agama, tapi dia merubah ajaran Al-Quran. Dari ajaran yang dirubah itu, tetangga kanan kirinya disyirikkan. Kalau gak disyirikkan, paling gak dibid'ahkan. Karena sudah dianggap syirik, maka dipedang oleh dia. Itu dulu ketika pedang. Kalau sekarang orang-orang Wahabi ISIS di Libya, di Syria, di Irak itu gak pakai pedang, karena mereka punya bom, dibom saudara. Sering terjadi ini ya, orang-orang Wahabi. Kira-kira 10 hari yang lalu saya ceramah di pondok pesantren Al-Quran As-Siddiqiyah di Kota Bima. Kiainya ceramah waktu itu. Sebelum saya ceramah, Kiai, kami di pondok ini tiap malam Jumat mengadakan maulid, baca ya Nabi. Karena kami baca maulid Nabi, maka kami selalu dapat kiriman dari tetangga sebelah. Tetangganya itu lembaga Wahabi. Kiriman apa? Batu bata yang terbang melayang pada mereka. Saya bilang sama mereka, beruntung tetangga kita cuma punya batu bata, itu yang dilempar. Coba dia punya bom yang dilempar saudara. Mengapa begitu mensyirikkan orang dengan merubah ajaran Al-Quran? Ini Salafi Wahabi. Apapun Salafi Wahabi yang menyesatkan orang, itu merubah ajaran Al-Quran saudara. Ini contoh ya yang paling ringan. Kita ini kalau ada orang mati, biasanya ada tahlil apa enggak? Ada tahlil. Kalau Wahabi gak ada. Tahun 2009 saya diundang dialog dengan Wahabi di Denpasar di Bali. Salah satu temanya tahlilan. Kata si Wahabi itu, tahlilan itu haram. Langsung haram saudara, orang berzikir haram. Saya tanya sama dia, siapa yang mengharamkan? Kata dia, Al-Quran. Di mana Al-Quran mengharamkan tahlilan? Saya ini lama belajar di pondok, belajar tafsir pada guru saya. Dalam tafsir gak ada penafsiran yang mengharamkan tahlilan, apalagi ayatnya. Kata dia, ada ayat Al-Quran yang mengharamkan tahlilan. Ayat mana? Ayat 2 surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Nah, ini mengharamkan tahlilan katanya. Saya tanya sama dia, loh kok bisa ayat itu mengharamkan tahlilan? Enggak ada hubungannya sama sekali. Loh ada. Gimana hubungannya? Kata dia, ayat ini spiritnya pada kita ini agar melakukan amalan-amalan yang bagus. Kita disuruh berbuat amal-amal yang bagus. Orang yang tahlilan itu maunya banyak-banyakan zikir, itu gak bagus, makanya haram katanya. Jadi logikanya saudara lebih parah daripada anak kecil. Anak kecil aja gak bisa, gak punya logika begitu. Saya bilang sama dia, ayat itu, ayat tadi surah Al-Mulk ayat 2, spiritnya
kita diperintahkan melakukan amal-amal bagus. Berarti secara tidak langsung kita dilarang melakukan amal-amal yang jelek. Karena bagus ini kebalikannya jelek. Loh saudara, kok bisa bagus menjadi lawannya atau kebalikannya baik? Bagus menjadi lawannya kebaikannya banyak. Kan gak masuk akal ini. Kalau bagus kebalikannya jelek, kalau banyak kebalikannya sedikit. Ini saudara kan logikanya ngarang ini. Dan zikir kepada Allah semakin banyak justru semakin bagus. Karena di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau berzikir di dalam Al-Quran perintahnya sebanyak-banyak. Ada orang hidup kita berzikir, ada orang mati berzikir. Kan begitu. Ini malah zikir semakin banyak haram katanya. Artinya apa? Orang Wahabi itu mengharamkan apapun dari mereka itu merubah ajaran Al-Quran, saudara. Al-Quran memerintahkan zikir kita banyak, dia mengharamkan zikir banyak. Ini Wahabi. Dan tahlilan bangsa kita ini dari ulama-ulama dulu. Kalau ada orang mati baca tahlilan, itu bukan gak ada dalil, saudara. Dalilnya kuat. Saudara tahu tahlilan itu artinya apa? Tahlilan itu artinya bacaan-bacaan zikir, pahalanya untuk membantu orang yang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan Abu dari Aceh, bukan Muallim dari Medan, bukan Kiai dari Jawa. Tapi siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Adalah baginda Rasulullah, saudara. Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Hadisnya banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada saat beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazahnya dikubur, kuburnya ditutup rata dengan tanah, Rasulullah SAW masih duduk-duduk di atas kuburan itu. Jalasa Rasulullah SAW fawqa qabri, duduk-duduk. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar, lalu Rasulullah baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu, para sahabat baca takbir. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, para sahabat baca. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir atau fatuhallil. Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah, baca Allahu akbar, baca la ilaha illallah, mengapa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu.
hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh bagaimana? Karenanya Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja anhu, aku khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan kubur. Karenanya dibacakan zikir ramai-ramai hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir tahlilan yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Ada dalilnya. Jangan dikira gak ada dalilnya, saudara. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi yang melarang tahlilan gak ada dalil untuk mengharamkan, mereka merubah ajaran Al-Quran. Ini tahlil. Kemudian kita ini kalau ada orang mati, selain bersama-sama kita bacakan tahlilan, kita biasanya ada kenduri. Kalau orang Jawa bilang hidangan makanan. Sini bilangnya apa makanan tahlil itu? Berkat ya. Kasih makan di sini. Ini kalau Wahabi ngasih makan ini haram, gak boleh. Loh kok bisa diharamkan? Mana? Gak ada kan dalil mengharamkan ngasih makan. Dan kita ini kalau ada orang mati, ada sedekah makan. Karena memang sedekah untuk orang mati itu dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat karena meninggalnya mendadak. Tapi bukan karena Covid, saudara. Dulu Covid belum ada. Covid ini penyakit zamannya sekarang, Pak Jokowi. Ini Covid. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati pahalanya itu sampai. Dan kita ini saudara kalau bersedekah memang dianjurkan pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Mengapa? Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi. Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada yatim, ngasih lagi, dalam hati untuk almarhum almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada kedua orang tua,
Kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yang kusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Artinya apa? Kalau kita ketika bersedekah pahalanya diniatkan untuk orang tua kita pahalanya dapat secara penuh, kita juga dapat secara penuh, gak kurang sedikit pun. Kalau tidak diniatkan untuk orang tua kita gak dapat bagian, pahala kita juga tidak bertambah. Ini sedekah untuk orang mati. Begitu dalil-dalil seperti ini disebarkan, Wahabi bingung, gak bisa jawab. Iya katanya. Akhirnya apa? Mereka bikin video menjawab. Kata mereka apa? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Katanya gak boleh. Enggak apa-apa. Siapa yang melarang? Padahal kan mereka yang melarang. Cuman kata mereka, kalau mau sedekah untuk orang mati jangan pakai kenduri, jangan pakai berkat, makanan, minuman, jangan. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau. Loh, suruh bangun masjid saudara. Kalau bangun masjid, uangnya dari mana? Gak mampu. Kalau setiap ada orang mati bangun masjid, dari mana uangnya? Dan kalau kita ini setiap ada orang mati bangun masjid, kira-kira negeri kita negeri apa nanti? Kan negeri masjid. Di mana-mana masjid, orangnya gak ada. Ngawur mereka. Dan para ulama kita merekomendasikan, menganjurkan kenduri, itu dasarnya sangat kuat. Bukan ngasal, bukan asal-asalan. Mengapa begitu? Karena di dalam kitab-kitab fikih, dalam Minhajul Qawim, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Syarah Mahalli, dan kitab-kitab fikih yang lain, para ulama kita mengatakan afdhalus shadaqah alma. Sedekah paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah sedekah air. Jadi sedekah air ini paling besar saudara pahalanya. Summa ta'am, di bawahnya adalah sedekah makanan. Jadi ini memang paling besar pahalanya, air dan makanan. Nah, mengapa sedekah air ini paling besar pahalanya? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, alma, air. Air saudara yang paling disenangi Rasulullah, paling afdal, paling besar pahalanya. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita ini bangun tidur biasanya minum air sambil rokokan. Ada yang rokokan? Sambil rokokan minum air. Cuma airnya putih, kopi. Minum obat juga minum air. Habis makan minum. Sambil kerja sawit minum air saudara. Memang paling banyak dibutuhkan ini, makanya paling besar. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing tersebut benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau melompat minum ke dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi sumur. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil.
Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya dulu kerjanya malam hari, saudara. Tapi pelacur dulu. Kalau sekarang ini katanya lebih parah. Mengapa? Karena kerjanya siang malam. Dulu malam hari kerjanya. Kalau siang pulang. Di perjalanan pulang sampai dekat sumur, pelacur ini melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati karena kehausan. Hatinya merasa iba, merasa kasihan, seakan kata orang Jawa. Karena kasihan, fanaza'at muqaha. Pelacur ini lalu melepas sepatunya. Dulu itu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai apa? Pakai sandal lepas sepatu. Enggak tahu. Enggak tahu. Dan memang enggak boleh tahu. Enggak boleh tahu. Kalau tahu itu bahaya itu. Dia lepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi. Dia mengambil air pakai sepatunya. Dulu sumur itu gak pakai timba, gak pakai tali, saudara. Pakai tangga turun ke bawah. Ambil air pakai sepatunya, naik ke atas, fasaqat bihi. Lalu dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Setelah anjing itu minum, ya, dan sudah segar, puas, pergi pelacur ini pulang. Sampai di rumah, pelacur ini kemudian apa? Meninggal dunia. Ya mungkin semalaman kerjanya lembur ya. Kecapean kena vaksin. Vaksinnya langsung 3. Akhirnya meninggal. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Ini pelacur, saudara, hanya ngasih minum anjing, dan minumannya juga ambil di sumur, gak beli. Kalau ini kan beli, kan gak pakai modal. Dosanya sebagai pelacur diampuni oleh Allah. Ini besarnya sedekah mie. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa, yang sering sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia, tambah besar pahalanya, saudara. Saudara pernah ngasih minum anjing? Gak pernah. Ibu-ibu pernah ngasih minum anjing? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Diambilkan batu. Mengapa? Karena anjingnya ikut wahab. Padahal anjingnya lapar itu, saudara, haus. Ini ngasih minum besar. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, ya, orang yang punya hewan ternak, punya ayam, punya kambing, punya kucing, punya apa lagi? Ya, punya burung, dikasih makan, dikasih minum, itu ngurangi dosa. Punya kucing, punya ayam, kasih makan, kasih minum, ngurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, untuk ngurangi dosa. Padahal itu ternak hewan, saudara. Apalagi yang diternak itu manusia. Ini bapak-bapak ini ya, ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Istrinya ajak buat anak terus. Kok mau bikin terus? Biar dosa kita ini habis. Kalau masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya.
Mengapa? Untuk ngurangi dosa. Istrinya protes, abang ini kawin lagi ya. Iya mah, kenapa kawin lagi? Abang ini banyak dosa mah. Katanya kalau ngasih belanja mama, ngasih belanja istri, dosa abang dikurangi. Ya kalau cuma mama yang ngurangi, kapan habisnya? Ini biar cepat habis, makanya tambah pembantu lagi. Ini namanya abangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa saudara? Sedekah minum itu besar pahalanya memang. Yang kedua, kata para ulama, yang besar pahalanya sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan yang paling besar pahalanya. Cuma kata para ulama, levelnya di bawah ngasih minum. Ngasih minum ini paling besar, di bawahnya lagi sedekah makan. Ini besar. Karena sedekah makan dan minum ini besar, makanya oleh para ulama direkomendasikan dalam berbagai macam tradisi sedekah makan di negeri kita. Artinya tradisi sedekah makan dan minum itu sangat islami saudara, karena pahalanya paling besar. Dan gak ada orang itu yang gak mau makan, gak ada. Kita semuanya juga butuh makan. Dan sedekah makan ini besar pahalanya. Seberapa besar pahala sedekah makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Ikhwan. Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqa nasamatan. Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup dimakan 10 orang. Kalau beras antara 1 sok dan 2 sok, berarti undangan berkisar antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang segitu antara 20 sampai 50, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang sekian 20 sampai 50 orang, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan hamba sahaya. Sekarang ini hamba sahaya gak ada saudara. Kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga Innovaribon. Ternyata ngasih makan orang sekian lebih besar pahalanya daripada sedekah Innovari. Ini sedekah makan besar memang. Dan orang yang senang ngasih makan itu bagus. Mengapa? Dapat melembutkan hatinya. Karena dalam hadis sahih, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana caranya agar hati menjadi lembut? Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk, kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin, kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati.
Bangsa kita ini bangsa yang senang ngasih makan. Karena senang ngasih makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, ngajak bangsa kita masuk Islam, berbondong-bondong, ramai-ramai masuk Islam, saudara. Hatinya lembut-lembut. Dari senangnya ngasih makan bangsa kita, setelah tetangga kanan kirinya dikasih makan semua, kadang-kadang orang dulu masih sempat cari makhluk halus dikasih makan. Itu sesajen kan ya. Walaupun gak boleh, setelah Islam masuk jangan itu. Makhluk halus cari sendiri aja, bukan urusan kita. Kita ini ngasih makan yang kasar kah? Yang kedua yang juga melembutkan hati dalam hadis ini, wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Kalau di Medan tradisi mengusap kepala yatim bulan apa? Muharram ya, sudah ya kemarin ya. Sudah. Mengusap kepala yatim itu artinya simbol kasih sayang. Kalau mengusap kepala anak yatim, niatkan dalam hati, Allah melembutkan hati kita. Hati yang lembut, gak senang maksiat, senang ibadah kepada Allah. Niatkan. Itu namanya simbol kasih sayang. Karena simbol kasih sayang, jangan hanya diusap, saudara. Setelah mengusap, dompetnya dibuka. Lalu pilih uang yang paling besar. Kecil gak apa-apa, masih anak-anak. Yang penting sering-sering. Kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang besar. Mengapa? Janda muda itu kalau dikasih uang besar-besar biasanya bahagia. Kalau bahagia, wajahnya cerah berseri-seri, nanti cepat laku itu. Biar cepat laku. Dan mengusap kepala yatim jangan setahun sekali, saudara. Sekarang ini akhir zaman, banyak maksiat. Karena semakin maksiat banyak, keras lagi hati, perlu sering-sering. Repot Pak Kiai kalau sering-sering. Mengapa? Rumah yatimnya jauh. Ya kalau repot, diminta yatim itu adopsi di rumah saudara. Gak boleh sama mamanya. Mamanya katanya gak ada temannya. Kalau gak boleh, mamanya diminta dulu. Mamanya diminta, nanti dapat anak. Ini namanya strategi marketing. Saudara kalau ke depan mall di Medan, dulu dapat SMS, beli satu gratis satu. Nah ini artinya apa? Sedekah makan itu pahalanya besar, saudara. Maksudnya itu, karena sedekah makan dan minum ini pahalanya besar, oleh para ulama kita direkomendasikan, dilegalisir untuk dijadikan tradisi. Jadi bukan gak ada dasar. Dan orang-orang Wahabi yang gak suka kenduri, gak suka sedekah makan, itu bukan karena sunnah, saudara, tapi itu karena bakhil. Apa bakhil itu? Pelit. Tahun 2010 saya diundang mereka di Jakarta, seminar nasional. Sampai di Surabaya, mau naik kereta api, tiketnya habis. Saya ngubungin, saya gak jadi ke Jakarta. Kenapa Kiai? Tiket kereta api habis. Loh Pak Kiai, naik pesawat, nanti diganti katanya. Disuruh naik pesawat tapi gak dibokingkan tiket. Akhirnya ngutang tiket waktu itu, lagi gak punya uang. Paginya berangkat ke Jakarta. Sampai di tempat acara, begitu mau masuk ke masjid tempat mereka, khotibnya sedang baca khutbah, isinya mensyirikkan orang. Ini khutbah apa ini? Gak sah khutbah gini, mengkafirkan orang. Akhirnya gak jadi. Saya buat murid waktu itu, gak jadi sholat Jumat. Murid saya ajak cari rumah makan. Cari rumah makan aja, kita makan.
Kata kawan saya ini, Kiai, kalau bisa jangan makan. Terus gimana? Kita beli makanan ringan aja. Kira-kira gak lapar tapi gak kenyang. Ini kan acaranya nasional, pasti makanannya enak nanti ini. Akhirnya waktu itu kita beli bakso sama lontong. Tuh ganjel. Karena berharap makanan nasional. Selesai sholat Jumat kita masuk ke situ. Jamaahnya ramai, kira-kira 700. Tapi sampai di situ saudara, itu bulan Rajab. Mereka ini kan mengharamkan puasa Rajab. Wahabi ini walaupun mengharamkan puasa Rajab, suasana di tempat mereka seperti berpuasa semua. Gak ada makanan, gak ada kue, gak ada apa. Katanya puasa haram, ini kok gak ada ya? Begitu duduk di kursi, di meja disiapkan teh botol. Teh botol kan kira-kira seperti ini kan. Karena lapar waktu itu, agak lapar mungkin ya. Ceramah belum separuh sudah habis teh botolnya. Sudah tahu habis gak diganti saudara. Selesai acara kira-kira jam 5 itu sudah habis Jumat. Waktu asar break, sholat asar. Habis itu acara lagi tanya jawab. Jam 5 selesai. Selesai acara jam 5, orang-orang salaman semua pada saya. Terima kasih Kiai, terima kasih. Saya perhatikan mereka satu persatu kok pulang. Loh, ini kok pulang, gimana makannya ini? Saya berpikir waktu itu, saya ini undangan naik pesawat, pasti dikasih makan. Setelah sepi, tinggal satu orang waktu itu yang nemui saya. Panitia inti datang. Ngajak saya berdiri, ayo Kiai katanya. Saya waktu itu yakin diajak makan. Ini diajak makan. Sampai di depan pintu berhenti dia. Gimana Pak Kiai? Terima kasih ya kehadirannya. Aduh, ini kok sudah terima kasih duluan padahal belum makan. Jangan-jangan gak ada makan. Habis itu dia ngasih amplop, gantinya tiket katanya. Saya serahkan ke kawan saya, murid saya, ini pegang. Setelah itu dia bilang apa, Kiai, kalau ada kekurangan kita minta maaf ya. Loh, kok sudah minta maaf ini? Biasanya penceramah itu kalau sudah minta maaf mau assalamualaikum. Dan betul saudara, setelah minta maaf tangannya diangkat. Kita ditinggal pergi, gak diantarkan ke bandara. Sore-sore itu saudara, gak dikasih makan. Ya Allah, gak dikasih makan. Akhirnya kita makan di pinggir jalan karena sudah gak kuat lapar waktu itu. Acaranya seminar nasional. Pulangnya mau bayar hutang sama kawan itu, hutangnya berapa tiketnya kemarin? Setelah dihitung saudara kurang 500.000 waktu itu. Artinya apa? Mereka yang gak mau kenduri, gak mau maulid, gak mau sedekah, itu bukan karena sunnah, tetapi karena bakhil alias pelit saudara. Nah, ajaran kita ini sebenarnya yang merupakan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini dalilnya kuat. Ajaran ahlus sunnah ini kuat sekali. Kalau ajaran Wahabi itu merubah Al-Quran saudara, jangan didengarkan. Mereka mengkafirkan orang itu dengan merubah ayat Al-Qur'an. Yang dirubah bukan ayatnya, tapi pengertiannya dirubah itu. Yang suka membid'ah-bid'ahkan orang juga itu memperalat ayat Al-Qur'an. Wahabi ini kalau ada dalil Al-Qur'an untuk dijadikan dalil, mereka pakai Al-Qur'an, tapi dirubah-rubah maknanya. Kalau gak ada pakai hadis, dirubah lagi maknanya. Kalau Al-Quran dan hadis gak dapat, mereka ngarang-ngarang dalil. Gimana cara ngarang-ngarang dalil? Kalau sudah digempur pakai Al-Quran, hadis, mereka gak bisa jawab. Terakhir bagaimana? Kalau Wahabi memang salah, mengapa Wahabi sekarang ditakdirkan oleh Allah menguasai Mekah dan Madinah?
Itu dalil pamungkas. Itu bukan dalil, itu namanya kalaka. Mengapa? Menguasai Mekah Madinah bukan dalil. Rasulullah SAW ketika berbicara perpecahan umat, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan pendapat gampang. Kita tanya pada beliau. Kata Rasulullah, nanti setelah saya gak ada banyak pendapat aliran berbeda-beda. Kalau aliran pendapat ini berbeda-beda, lalu siapa yang kita ikuti? Rasulullah memberikan rambu-rambu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, yang berpegang dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ya kita ini, Rasulullah gak mengatakan kalau nanti terjadi perbedaan pendapat ikuti yang menguasai Mekah dan Madinah. Gak bilang begitu Rasulullah. Mengapa? Karena ini bukan dalil. Yang namanya dalil itu pertama Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma, nomor 4 adalah ini dalil namanya, yang disepakati di kalangan para ulama. Dalil-dalil lain yang gak disepakati ada lebih 20. Ada istihsan, ada masalih mursalah, ada sadduz dzari'ah, ada qaulus sahabi, ada ilham, kemudian ada syar'u man qablana, kemudian ada ibtalul hilah, kemudian ada al-adah atau al-uruf, dan lain sebagainya. Dan gak ada di antara dalil-dalil ulama salaf, termasuk dalil adalah orang-orang yang menguasai Mekah Madinah. Gak ada dari dulu. Ini Wahabi akal-akalan itu. Karenanya kita tetap bertahan di dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mereka ngomong pakai dalil gak usah didengar saudara. Itu ngakali namanya. Gak ada dasarnya. Apa saja pandangan-pandangan mereka itu ngakali. Karenanya mereka gak mau diajak ketemu. Wahabi ini berkali-kali diajak debat. Tahun 2015 saya diundang kawan-kawan di Banda Aceh. Katanya mau debat dengan Wahabi. Siap, bulan Maret waktu itu. Acara kira-kira kurang 2 minggu, panitia di Aceh nelfon, Pak Kiai, Wahabinya kemarin tanya, mereka ustadznya 2 orang. Tanya apa? Siapa pembicara Aswaja? Kami bilang, yang dari Aswaja ustadz kami Kiai Idrus Ramli. Akhirnya apa? Wah, gak jadi katanya. Langsung keluar kota saudara. Kita datang ke Aceh, orangnya di rumahnya gak ada. Katanya keluar kota. Tahun 2013 di Manado saya diundang. Ustadz Wahabinya ada 5. Begitu kita datang ke sana, keluar kota semua. Mau bertamu aja gak boleh. Gak bisa bertamu, kita keluar kota katanya. Artinya apa? Mereka gak mau sama sunnah. Sunnah menerima tamu gak mau. Menerima tamu gak mau. Ya pokoknya aliran-aliran sesat itu diajak ketemuan gak mau. Kemarin ini saya sebenarnya ke Medan. Sekarang ini program utamanya kemarin debat sama HTI. Tahu HTI? Hizbut Tahrir Indonesia. Sebagian bilang Hizbut TikTok Indonesia, karena mereka aktif di TikTok. Mereka yang buat undangan saudara, ngundang saya dialog di Medan. Karena mereka ngundang, mestinya mereka dialogkan ke rumah saya ke Jember. Kita ini ya mungkin ya lah, gak apa-apa lah. Ya mungkin mereka gak bisa beli tiket, apa kita yang ngalah. Saya berangkat karena ingin dialog sungguhan. Saya bawa kitab 1 tas, berat bawanya saudara.
begitu naik pesawat dari Jakarta ke Medan, karena pesawat gak segera terbang, HP di off kan, dibuka lagi, kawan-kawan di Medan kirim lagi, Kiai ini ada surat terbaru dari HTI, pesawat dah mau terbang. Apa isinya? Membatalkan. Mereka yang ngundang, mereka yang membatalkan, saudara. Apa-apaan mereka? Ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah kerjanya begitu. Kalau diajak ketemuan gak mau. Mengapa? Mereka kalau bilangnya hebat, kita gak mau duduk sama ahli bid'ah katanya. Loh, Rasulullah orang kafir didatangi, diajak masuk Islam. Yang maksud gak boleh duduk sama ahli bid'ah, kalau duduk akrab santai-santai. Kalau untuk berdakwah itu wajib hukumnya. Kita dibilang ahli bid'ah, diajak berdakwah pada kita, mereka lari. Siapa yang ahli bid'ah kalau begitu? Kalau kita ini gak takut membela agama. Mengapa? Karena janji di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah yang menolong kamu. Lah mereka ini berarti gak menolong agama Allah, saudara. Makanya takut. Menolong apa? Gak tahu menolong apa itu. Mungkin menolong Saudi Arabia, atau menolong Amerika atau Israel. Ini mereka gak jelas. Makanya kita hati-hati. Saya kira ini pengantar kajian ilmiah pada malam ini, ya, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selebihnya kita perdalam dalam sesi tanya jawab. Silahkan saudara-saudara yang mau bertanya, waktu saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin, memandu sesi tanya jawab. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah banyak yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Maka di sini sudah sampai untuk pada sesi tanya jawab. Jadi kita kiai ini waktu yang sudah sedikit agak setengah larut, jadi tidak kita semua terima pertanyaan yang kita kiai. Nanti ada beberapa pertanyaan dari jemaah yang kita tunggu. Sembari menunggu pertanyaan dari jemaah, ada satu pertanyaan Pak Kiai. Sekarang ini banyak kita lihat di sosial media, ada orang yang mengaku tokoh ustaz tampil. Di antaranya mungkin kita lihat dulu beberapa media, baik televisi maupun sosial media, yakni Habib Husin Ja'far. Kira-kira Ustaz apakah bisa dijadikan sebagai rujukan? Dan kami ingin bertanya kepada Ustaz, Pak Kiai, apakah beliau itu mengakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah? Terima kasih ya. Sekarang ini di media sosial, terutama di YouTube, di TikTok, atau di apa lagi, itu banyak ustadz-ustadz yang muncul. Ada pesulap merah. Tahu pesulap merah? Oh, berarti aktif pegang HP. Ada Gus Syamsuddin. Lalu ada Husin Ja'far Al-Haddar. Kalau Husin Ja'far Al-Haddar ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya YAPI di Bangil, Yayasan Pesantren Islam. Dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husin Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah. Dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah, namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah-Syiah semua. Dan Husin Ja'far Haddar ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib.
orang Islam gak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib, itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya, Husain Ja'far Al-Haddad ini orang Syiah dan liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah gak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan. Apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu. Dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, gak ada ilmunya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Ini kalau bukan apa semua kira-kira kita khawatir waktu. Ya terserah lah, terserah. Ini panitia yang ngatur. Kita ini ikut panitia. Saya sampai jam 2 gak apa-apa ya. Jadi paling tidak kita padakan 3 orang penanya nih Pak Kiai. Siap. Baik, kita Ismaili kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti yang diberikan, jadi belakangan ini kita tahu bahwa media sosial itu sangat berpengaruh bagi pola pikir karena memang informasi banyak bersumber dari situ. Belakangan kemudian ada melihat suatu paham yang sudah mulai berkembang. Bahkan saya melihat satu informasi ini juga sudah menjadi perhatian intelijen juga. Yaitu risalah kesucian yang katanya bersumber dari Malaysia oleh Ahmad Minallah Muhammad Al-Hadi, dan salah satu yang ingin mengikuti itu juga kawan dekat saya. Awalnya saya mengikuti, sepertinya mereka itu juga kajiannya kajian tasawuf, kajian sufi, tapi belakangan setelah saya ikuti, mereka itu tidak memakan yang berdarah, kemudian banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Maksud saya, apakah dia juga pernah mengikuti itu, karena bahwasanya sudah begitu jauh tentang itu, dan kemudian kalau memang dia juga pernah mengikuti informasi tentang itu, kira-kira gimana dia tentang pemahaman dan ajaran-ajaran ini? Karena saya melihat perjalanannya itu pesat juga. Mereka keliling terus ke kota-kota, provinsi-provinsi Indonesia, buka-buka cabang, buka pesantren, dan sepertinya kalau memang itu lari dari ajaran-ajaran ahli sunnah atau ajaran ahli sunnah, saya pikir itu mengancam kepercayaan umat kita. Terima kasih. Saya baru dengar itu, dengar sekarang ini. Jadi gak tahu aliran risalah kesucian itu, gak tahu. Beraktivitas di Malaysia. Di Malaysia. Malaysianya di mana? Di Indonesia sudah ikut. Kalau dia punya pandangan gak makan daging yang berdarah, ya dilihat. Kalau gak makan daging yang berdarah dalam rangka riyadhah, tirakat, itu gak apa-apa. Tapi kalau gak makan itu karena menganggap itu haram, ya gak boleh. Perlu ditanya tuh, di cross check mursyidnya siapa. Karena kalau ajaran tasawuf itu ada gurunya, ada mursyidnya.
kemudian ada silsilah, ada sanadnya. Kalau gak ada itu, berarti itu gak bisa dijadikan panutan. Contoh yang berkembang beberapa bulan yang lalu, ada tarekat baru di negeri kita namanya tarekat Khidiriyah Muhammadi, yang katanya dibawa oleh Ar-Razi Hashim. Itu gak boleh diikuti. Mengapa? Gurunya gak jelas. Gurunya bukan guru, orang biasa cuma suka berpuisi tengah malam. Telinganya pakai tindih, pakai anting-anting, orangnya bertatu. Itu mursyidnya. Yang seperti itu gak boleh. Itu perlu diteliti lagi. Saya minta informasinya nanti, kasih ke kawan saya, link-linknya di mana, insyaallah kita pelajari. Karena kita belum tahu itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Kiai. Saya mau nanya, kitab tauhidnya orang Wahabi ini kan kitab usul salasa, karena Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, saya sering menemukan bahwa anak-anak kecil di sekitar sini, bahkan kan kampung biasanya anak-anak kecil pernah saya jumpai gitu kan yang pesantren. Nah, mereka ini ajarkan kita itu usul salasa sama saya tanya. Jadi yang mau saya tanyakan, poin-poin kesesatan kitab usul salasa ini bagaimana kayak supaya kita bisa menjelaskan gitu. Kita temukan kasus seperti ini lagi gitu. Yang kedua, poin-poin kesesatan 3 dasar Wahabi. Perbedaan Wahabi dengan kita ini terletak pada konsep tauhid mereka. Mereka tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini mereka bikin tujuannya apa? Tujuan tauhid rububiyah uluhiyah ini untuk mengkafirkan dan mensyirikkan umat Islam yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk. Mengapa? Dianggap melanggar tauhid uluhiyah dan hanya sebatas bertauhid rububiyah. Artinya ini mengada-ngada tauhid seperti ini. Karena tauhid dengan pengertian seperti ini gak pernah ada dulu bikinan Wahabi. Karena tawassul, tabarruk, istighatsah itu ajaran Al-Quran dan hadis. Oleh Wahabi disyirikkan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dan ini sumbernya dari mana? Tauhid rububiyah uluhiyahnya Wahabi ini ada kemiripan dengan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Di kitab-kitab Wahabi, kitab tauhid Wahabi yang paling baru namanya Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan ulama Wahabi modern dari Saudi, Ahmad bin Muhammad Bashmir. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Dia mengatakan inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah secara rububiyah dan tidak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi. Jadi orang musyrik itu dianggap beriman, saudara. Bahkan kata Wahabi imannya lebih tinggi daripada umat Islam di luar Wahabi. Di kitab itu dikatakan ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini akidahnya Wahabi. Wahabi ini ya memang ikut akidahnya Abu Jahal, Abu Lahab.
Orang itu kalau tidak kagum kan tidak memuji kan. Kalau Wahabi memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab berarti kan pengagum itu. Kalau pengagum otomatis menjadi pengikut. Ini Wahabi. Nah, umat Islam, orang-orang soleh dikafirkan, disyirikkan. Termasuk kedua orang tua Rasulullah dikafirkan, saudara. Ini Wahabi. Makanya termasuk tanda kiamat riwayat Imam Bukhari, antur fa'al asyrar wa tudha'al akhyar. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat dinaikkan derajatnya. Abu Jahal, Abu Lahab orang yang bertauhid, beriman. Sementara orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, sebagian sahabat, para aulia, umat Islam direndah-rendahkan oleh Wahabi. Lebih kafir, lebih syirik daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya apa? Ajaran Wahabi ini termasuk fitnah akhir zaman. Karenanya Wahabi walaupun bikin masjid namanya Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Imam Syafi'i, itu cuma nama, saudara. Kalau ajarannya itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu mestinya namanya Masjid Abu Lahab itu sama Abu Jahal. Karena akidahnya sama dengan itu. Lalu tauhid asma wa sifat ini sesat juga. Mengapa? Tauhid asma wa sifat ini lawan sifat 20. Kalau kita ini kan sifat 20. Apa implikasi tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat ini menjasmanikan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu akidahnya Yahudi. Akidahnya Wahabi ini mirip dalam masalah ketuhanan, mirip akidahnya Yahudi. Makanya orang-orang bilang Wahyudi, Wahabi sama dengan Yahudi akidahnya. Tapi bukan Wahyudi orang sini, ada yang namanya Wahyudi. Itu sesat, saudara. Jadi saya kira begitulah. Ini hanya singkat. Penanya terakhir katanya 3 orang. Satu lagi Pak Kiai, ada kaum ibu mungkin. Oh ya, nanti kaum ibu ya, 1 orang ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, apakah dari tadi kita cerita atau ilmu tentang Wahabi, tauhid uluhiyah ataupun uluhiyah, apakah MUI, agama MUI di Indonesia ini kenapa kesesatan ini dia? Apakah nggak berani MUI meletakkan kesesatan ini, kesesatan Wahabi ini? Ya. Apa pernah pihak pemerintah menentang tentang ajaran ini? Makasih ya. MUI itu dulu yang mendirikan Pak Harto. Dan Pak Harto ini secara politik memusuhi Aswaja dulu. Mereka, Pak Harto ini bikin MUI itu sebagai legalisasi agama untuk kebijakannya, untuk melegalkan secara agama. Karenanya dulu ketua MUI itu kan selalu dari Muhammadiyah, mulai dari Pak Hamka, Buya Hamka ya, kemudian siapa lagi itu ya yang dulu-dulu, baru kemudian orang Aswaja pertama kali yang jadi ketua MUI itu Kiai Sahal Mahfud. Setelah itu Kiai Ma'ruf Amin, sekarang Kiai Miftahul Ahyar, dipegang NU. Makanya di MUI pusat dulu banyak Wahabinya. Nah, setelah Kiai Ma'ruf Amin menjadi ketua MUI, sebelum jadi wapres, saya jumpa dengan beliau tahun 2015. Kiai, kenapa MUI gak disesatkan, kenapa Wahabi gak dilarang dan tidak disesatkan oleh MUI? Ya sebentarlah dulu katanya, pelan-pelan. Kan Aceh sudah mengeluarkan
tahun 2014 MPU Aceh, di Aceh itu MUI-nya namanya MPU, mengeluarkan fatwa tanda-tanda aliran sesat. Isinya Wahabi semua. Tanda-tanda aliran sesat diantaranya meyakini Tuhan bersemayam di atas arasy. Itu kan Wahabi. Itu Kiai Ma'ruf Amin tahu, dan itu kita setuju katanya. Biar dari barat dulu, dari Aceh dulu. Jadi begitu. Dan sampai sekarang ya orang Wahabi masih ada di MUI. Masih ada. Sebagian daerah malah MUI-nya memang Wahabi memang. Entah di Medan ini Aswaja apa Wahabi? Aswaja ya. Kalau sudah Aswaja tinggal suruh kumpulan aja, atau undang ke sini kasih makan, bilang Wahabi sesat, selesai. Jadi begitu. Dan bahwa Wahabi ini aliran sesat, sudah ada muktamar internasional. Muktamar internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah di Grozny, Chechnya tahun 2016. Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sudah cukup kuat, karena itu ulama internasional. Ada lagi pertanyaan? Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita pada malam ini tentang Aswaja, tapi saya pada kesempatan ini lebih banyak pengetahuan tentang apa yang dimaksudkan. Yang akan saya tanyakan barangkali sedikit tentang zikir, bahwa kita di yang juga untuk berzikir, lalu ketika berzikir terkadang ada yang ditentukan. Kalau berzikir itu dan berjumlahnya, misalnya bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, bertakbir 33 kali dalam selesai sholat, kan kita disuruh berzikir 33. Nah, itulah yang kita tanyakan, kenapa, dari mana itu sejarahnya, kok ada ketentuan 33 atau 70 atau 100 atau lainnya. Dan hari ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita ini kan dianjurkan berzikir sebanyak, ada batasan-batasannya. Misalnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 34. Itu dari mana? Pertama, di dalam beramal soleh itu ya, amal soleh yang paling bagus itu yang istiqomah dan rutin. Namanya istiqomah dan rutin, selain dilakukan tiap hari, angkanya tetap. Kalau 33 ya 33 terus. Kalau gak dikasih angka, ya nanti mungkin sekarang 5, besok 10. Itu kan gak istiqomah. Makanya sabda Rasulullah SAW, afdalul amal mada wa ma'alaihi sahibuhu. Amal yang paling utama itu yang dirutinkan oleh orangnya. Artinya termasuk angkanya. Yang kedua, mengapa sebagian zikir itu ada angka-angka tertentu? Kalau zikir itu ada angka-angka tertentu, itu berarti dosisnya kalau obat. Saudara, kalau minum obat kan ada dosis-dosisnya itu. Kalau melampaui dosis kan bisa overdosis. Mungkin begitu. Makanya seperti sebagian sholawat, khasiatnya dibaca sekian kali, ini sekian kali. Itu apa? Itu dosis. Dan yang tahu seperti itu ya para ulama yang ahli batin, ahli asrar.
Ya, bukan orang-orang ahli zahir macam kita. Karena itu juga ada dosis-dosinya juga. Sebagian itu memang dari Rasulullah SAW, sebagian dari para ulama pengetahuan itu. Jadi memang menggunakan angka-angka tertentu agar kita istiqomah mengamalkan. Saya rasa seperti itu ya. Karena ini waktu sudah habis, pertanyaan sudah selesai semua. Dari jamaah muslimin muslimat sudah, berarti kita cukup. Ini waktu jam 11. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita baca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsar min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina makhsyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina mashaa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. وأعطنا وارضعنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين. المؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه أجمعين. وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, acara selesai. Kum taqabbal ya karim.